Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan modul 4 dan juga modul 5. Modul 4 berjudul Amplifikasi Fragmen Gen Pengkode 16 srRNA untuk identifikasi galur bakteri dengan teknik PCR. Kemudian di modul 5 ada analisis bioinformatika fragmen gen pengkode 16 srRNA untuk menentukan spesies bakteri. Kemudian dasar isi pada modul 4 dan 5 kali ini ada tujuan, pendahuluan, cara kerja, dan juga hasil dan pembahasan. Pada modul 4, berjudul Amplifikasi Fragmen Gen Pengodo 16 srRNA untuk identifikasi galur bakteri dengan teknik PCR, mempunyai tujuan ada tiga, yakni satu, mengamplifikasi gen 16 srRNA dengan teknik PCR atau polymerase chain reaction, kemudian dua, menentukan hasil analisis PCR dengan elektroforesis Gala-Garosa, kemudian tiga, mengisolasi dan mengekstraksi DNA dengan teknik streaking. Baik, selanjutnya kita mau mengetahui lebih jauh tentang PCR. Apa itu PCR? PCR itu polymerase chain reaction, yaitu teknik in vitro, artinya di luar tubuh manusia, yang digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA tertentu dari bagian DNA yang utuh target, yaitu sebagai fragmen gen pengkode 16 sRNA. Terus untuk yang primersnya itu selalu berpasangan, ada forward dan reverse. Lalu yang ketiga ada DNTPS, deoxynucleoside trifosfat, yaitu sebagai building block untuk sintesis unta DNA baru. Lalu ada Taq polimerase atau DNA polimerase untuk memulai sintesis DNA baru. Nah, untuk PCR cycle-nya itu ada tiga urutan, yaitu pertama denaturasi memakai suhu di 94 sampai 98 derajat Celcius, yaitu untuk mengubah rantai ganda molekul DNA menjadi untai tunggal dengan pemanasan. Nah, ini bersifat reversible karena ikatan yang terputus hanyalah ikatan hidrogen, yaitu di mana ikatan antar molekul. Lalu ada annealing, yaitu di sekitar 50 derajat Celcius sampai 68 derajat Celcius. Nah, ini di mana penempelan primer pada dua untai tunggal DNA terjadi. Nah, primer yang ditambahkan ini selalu menempel pada ujung tiga aksen dari DNA target. Lalu untuk selanjutnya ada elongation di suhu 72 derajat Celcius. Nah, tahap pemanjangan ini digunakan suhu sekian karena merupakan suhu yang optimal bagi Taq polimerase. Taq polimerase ini yaitu berasal dari bakteri Thermus aquaticus. Nah, dia itu ditemukan di Yellowstone National Park Amerika Serikat, dan sering digunakan dalam teknik PCR karena ketahanannya terhadap suhu yang tinggi. Lalu DNA template pada partikum ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu gen pengkode 16 sRNA, yaitu merupakan penyusun subunit kecil ribosom prokariot yang menjadi bagian dari 30 S ribosoma subunit yang bisa dilihat dari gambar berikut yang di sebelah kiri, di mana si fragmen ini tuh bersifat konservatif sehingga dijadikan sebagai identifikasi bakteri begitu. Tahapan dari praktikum ini yang pertama adalah ekstraksi DNA dari sel bakteri yang dilakukan dengan mencuplik sedikit sel bakteri dari cawan Petri, kemudian dimasukkan ke dalam larutan Cellex 5% yang awalnya bening, kemudian setelah ditambahkan sel bakteri akan berubah menjadi larutan berwarna putih susu. Kemudian campuran ini dipanaskan selama 10 menit di dalam penangas air dan kemudian akan dikembalikan ke suhu ruang melalui pendinginan pada suhu ruang. Setelah dingin, kemudian campuran akan disentrifuga dengan kecepatan 12.000 kali gravitasi selama 1 menit. Setelah itu, supernatan dari hasil sentrifuga akan dicuplik dan dimasukkan ke dalam mikrotub yang steril dan dipastikan bahwa bakteri dan Cellex yang berada pada pelet tidak terbawa. Hal ini menghasilkan DNA yang siap untuk diamplifikasi menggunakan teknik PCR. Sebelum melakukan amplifikasi DNA dengan PCR, pertama disiapkan master mix untuk 5 reaksi dengan mencampurkan 32,5 mikroliter DDH2O, 10 mikroliter primer forward, 10 mikroliter primer reverse, 62,5 mikroliter DreamTech Green PCR mix yang kemudian disatukan di dalam satu mikrotub dan di vortex hingga homogen. Kemudian campuran ini masing-masing dipipet sebanyak 23 mikroliter ke dalam 4 tabung mikrotub yang telah ditandai dengan kontrol positif, sampel A, sampel B, dan kontrol negatif. Ke dalam tabung yang dilabeli kontrol positif ditambahkan 2 mikroliter DNA kontrol positif, kemudian ke dalam mikrotub A ditambahkan 2 mikroliter DNA sampel A, kemudian ke dalam mikrotub B ditambahkan 2 mikroliter DNA sampel B, dan ke dalam tabung kontrol negatif ditambahkan 2 mikroliter DDH2O. Selanjutnya, semua campuran ini dimasukkan ke dalam alat PCR dan diamplifikasi dengan siklus PCR sebagai yang tertera pada gambar. Setelah DNA berhasil diamplifikasi, hasilnya dianalisis menggunakan elektroforesis Gala-Garosa yang ditampilkan dalam slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah hasil PCR. Marker yang digunakan di dalam proses amplifikasi PCR ini adalah gen ruler 1 kilobase DNA ladder yang berisi campuran fragmen DNA dengan ukuran yang telah diketahui dan nantinya itu digunakan sebagai penanda ukuran. Nah, dilihat ya bahwa dalam gambar satu ini visualisasi hasil PCR,
sampel 2 dan 3 itu menunjukkan pita DNA yang jelas di sekitar 1.500 base pair sesuai dengan ukuran gen 16 rRNA. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses PCR berhasil untuk dua sampel tersebut. Namun, untuk sampel 1 dan 4 menandakan kemungkinan gagalnya amplifikasi karena tidak menunjukkan pita DNA yang jelas di sekitar 1.500 base pair. Nah, kemungkinan penyebabnya itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada validasi dengan kontrol. Di sini ada kontrol positif dan juga kontrol negatif, di mana kontrol positif ini tuh menunjukkan pita DNA di 1.500 base pair, menandakan bahwa PCR setup, primer, dan juga reagen itu bekerja dengan baik. Nah, kontrol negatif di sini tidak menunjukkan pita, artinya tidak terjadi kontaminasi selama PCR berlangsung. Nah, DNA hasil PCR dari sampel 2 dan 3 yang tadi sudah diketahui ukurannya, itu bisa dilanjutkan untuk sequencing, karena dalam PCR ini tuh kita hanya bisa menentukan ukurannya saja. Jadi untuk identifikasi spesies bakterinya itu dapat dilakukan dengan menganalisis hasil sekuensnya menggunakan BLAST. Berdasarkan hasil elektroforesis gel agar-agar terhadap produk PCR gen 16 sRNA, diperoleh informasi penting mengenai keberhasilan atau kegagalan proses amplifikasi. Pada sampel 2 dan sampel 3, terlihat pita DNA dengan ukuran mendekati 1.500 base pair yang sesuai dengan ukuran gen target, yaitu gen 16 sRNA. Hal ini menunjukkan bahwa proses isolasi dan amplifikasi gen pada kedua sampel tersebut berlangsung dengan baik. Sebaliknya, pada sampel 1 dan 4 tidak tampak adanya pita di kisaran 1.500 base pair yang mengindikasikan bahwa proses PCR tidak berhasil pada kedua sampel ini. Tidak munculnya pita DNA pada ukuran 1.500 base pair dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari segi kualitas maupun kuantitas DNA template yang digunakan, apabila DNA mengalami degradasi atau jumlahnya terlalu sedikit, maka enzim polimerase tidak memiliki cukup substrat untuk memperbanyak sekuens target. Yang kedua, kegagalan juga bisa berasal dari aspek teknis, seperti tumpahnya sebagian sampel saat proses isolasi atau kesalahan dalam proses pemipetan. Ketidaktepatan dalam mengukur volume reagen dapat mengganggu rasio optimal dari primer, DNTP, dan enzim, sehingga reaksi PCR tidak berjalan secara efisien. Pada beberapa sampel juga ditemukan pita DNA dengan ukuran antara 250 hingga 500 base pair. Pita ini tidak sesuai dengan target amplifikasi dan mengindikasikan terjadinya amplifikasi non-spesifik. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi PCR yang kurang ketat seperti suhu annealing yang terlalu rendah, sehingga primer dapat menempel pada sekuens non-target. Selain itu, degradasi DNA juga dapat menyebabkan hanya fragmen pendek yang tersisa untuk diperbanyak. Kontaminasi silang antar sampel akibat teknik pipetting yang kurang bersih juga berpotensi menimbulkan pita-pita yang tidak diinginkan. Baik, untuk metode amplifikasi selain PCR itu ada LAMP atau Loop Mediated Isothermal Amplification, merupakan teknik amplifikasi DNA yang dilakukan pada suhu konstan sekitar 60-65 derajat Celcius menggunakan 4-6 primer spesifik dan enzim dengan aktivitas strain displacement seperti BST, DNA, polymerase. Aplikasinya ini untuk deteksi patogen seperti virus dan juga bakteri, termasuk dalam diagnostik penyakit menular. Juga ada RCA, Rolling Circle Amplification, merupakan amplifikasi DNA yang menggunakan template DNA sirkular dan primer spesifik untuk menghasilkan rantai DNA panjang dengan banyak salinan dari urutan target. Aplikasinya ini untuk deteksi mutasi genetik seperti analisis SNP atau Single Nucleotide Polymorphism. Kemudian ada RPA atau Recombinase Polymerase Amplification, merupakan teknik amplifikasi DNA isothermal yang menggunakan enzim rekombinase protein pengikat DNA untuk tunggal atau SSB dan juga polimerase dengan aktivitas strain displacement untuk memperbanyak target DNA pada suhu yang rendah sekitar 37 sampai 42 derajat Celcius. Aplikasinya ini untuk deteksi cepat patogen termasuk dalam pengujian point of care untuk penyakit menular. Kemudian ada TMA atau transcription mediated amplification, merupakan metode amplifikasi asam nukleat isothermal yang menggunakan enzim reverse transkriptase dan juga RNA polimerase untuk menghasilkan banyak salinan RNA dari template RNA atau DNA. Aplikasinya ini banyak digunakan dalam diagnostik molekuler termasuk deteksi infeksi menular seksual dan juga screening darah. Kemudian kesimpulan pada modul kali ini, satu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, gen 16 sRNA telah berhasil diamplifikasi untuk strain 2 dan strain 3. Dua, hasil analisis PCR dapat ditunjukkan pada gambar 1 dan pada strain 2 dan 3 diperoleh pita sebesar 1.500 BP, tapi pada strain 1 dan 4 tidak diperoleh pita DNA. Kemudian 3, isolasi dan ekstraksi DNA bakteri berhasil dilakukan melalui teknik streaking yang menghasilkan koloni murni dan dapat digunakan untuk proses PCR selanjutnya. Untuk modul 5, analisis bioinformatika fragmen gen penguat 16 sRNA untuk menentukan spesies bakteri. Untuk modul ini terdapat 2 tujuan, yakni 1. Menentukan genus dan spesies bakteri, dan juga 2. Menentukan kekerabatan dari bakteri dan pohon filogenetik. Gen 16 sRNA merupakan bagian penting dari subunit kecil 30S ribosom prokariotik dan sangat konservatif dalam urutan bahasanya, menjadikannya target utama dalam identifikasi spesies bakteri secara molekuler. Oleh karena itu, analisis sekuensi gen 16 sRNA memungkinkan penentuan taksonomi mikroorganisme hingga tingkat genus atau bahkan spesies. Untuk memperoleh urutan nukleotida dari
Fragmen genetik seperti 16S rRNA ini menggunakan metode Sanger sequencing. Hasil sequence tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan DNA target dengan data referensi sehingga dapat diidentifikasi spesies asalnya. Untuk menganalisis hasil sequence gen ini digunakan perangkat lunak bioinformatika seperti BLAST dan Crystal Omega. BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool berfungsi untuk membandingkan urutan DNA hasil Sanger sequencing dengan basis data genetik seperti GenBank. Dengan mencari kesamaan lokal antara urutan input dan urutan referensi, BLAST membantu menentukan spesies bakteri yang paling mendekati secara genetik. Sementara itu, Crystal Omega digunakan untuk melakukan multiple sequence alignment dari beberapa sequence 16S rRNA. Proses ini penting dalam studi filogenetik untuk memahami hubungan evolusioner antar spesies bakteri dan menghasilkan pohon filogenetik sebagai bentuk visualisasi kekerabatan. Dalam percobaan ini, hal pertama yang kita dapatkan adalah berupa sequence dari DNA yang ingin kita analisis, yang kemudian sequence tersebut dimasukkan ke dalam NCBI untuk di blast, yang kemudian kita akan mendapatkan FASTA. Nah, setelah FASTA ini didapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam kelas omega setelah dilabeli bersama gen-gen dengan genus serupa. Melalui kelas omega, kita akan mendapatkan pohon filogenetik yang akan dibahas pada hasil berikut. Bakteri memiliki jumlah strain sebanyak 4. Pada bakteri strain 1, pohon filogenetiknya adalah sebagai berikut. Terlihat bahwa pada posisi nenek moyang di sini, jumlah kelompoknya adalah sebanyak 2, dengan bakteri analisis ditemukan pada kelompok 1. Gennya adalah 16S ribosomal RNA dengan ukuran 1421 base pair. Bakteri dengan kekerabatan terdekat adalah Xanthomonas steicola strain LMG 8684. Untuk bakteri strain 2, pohon filogenetiknya adalah sebagai berikut. Pada posisi nenek moyang di sini, jumlah kelompok bakterinya sebanyak 2, dengan bakteri analis ditemukan pada kelompok 1. Gennya adalah 16S ribosomal RNA dengan ukuran 1542 base pair. Bakteri dengan kekerabatan terdekat adalah Xanthomonas C3PV Mesfusarium strain DSM 3849. Lalu untuk bakteri strain 3, pohon filogenetiknya adalah sebagai berikut, dengan posisi nenek moyang adalah di sini. Jumlah kelompok bakterinya adalah 3, dengan bakteri analisis ditemukan di kelompok 1. Gennya adalah Firmicutes dengan ukuran 1549 base pair. Bakteri dengan kekerabatan terdekat adalah Streptococcus pyogenes strain MJAS 937637 kromosom. Lalu ada strain terakhir, pohon filogenetiknya adalah sebagai berikut. Letak nenek moyang adalah di sini, sehingga kelompok bakterinya sebanyak 3, bakteri analisis ditemukan di kelompok 2. Gennya adalah 16S ribosomal RNA dengan ukuran 1539 base pair. Bakteri dengan kekerabatan terdekat adalah Streptococcus thermophilus strain A6974. Baik, untuk software analisis lainnya selain BLAST, yaitu ada Silva rRNA Database Project, merupakan berfungsi sebagai alignment dan klasifikasi sequence 16S dan 18S rRNA. Kelebihannya ini yakni database-nya besar, hasil klasifikasi filogenetiknya sangat baik. Kemudian ada Easy BioCloud, itu berfungsi sebagai identifikasi bakteri berdasarkan sequence 16S rRNA. Kelebihannya ini yakni sangat akurat untuk spesies bakteri untuk yang diketahui seperti cultured species yang sangat cocok untuk analisis mikrobiologi klinis maupun lingkungan. Kemudian ada Kime2, itu merupakan analisis komunitas mikroba berbasis sequence 16S. Kelebihannya ini terintegrasi dengan banyak database seperti GreenGene, Silva, dan lain-lain. Kemudian ada MEGA atau Molecular Evolutionary Genetics Analysis, yakni berfungsi untuk penyusunan pohon filogenetik dari sequence 16S rRNA. Kelebihannya yakni visualisasi filogenik, alignment, dan komparasi evolusioner. Next. Kemudian kesimpulan pada modul kali ini, 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh, genus dan spesies dengan hits number tertinggi berdasarkan 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan ialah Xanthomonas City Group, Streptococcus pyogenes, dan Streptococcus thermophilus. Kemudian yang kedua, ada kekerabatan pada strain 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah Xanthomonas steicola strain LMG 8684, Xanthomonas C3PV Malvacearum strain DSM 3849, Streptococcus pyogenes strain MGAS 37637 kromosom, dan Streptococcus thermophilus strain A6974. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.